Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Mari kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sikap sempurna. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Apakah hari ini ada yang sakit? Tidak. Semua sehat? Sehat. Alhamdulillah.
Sebelum kita mulai hari ini Bapak mau absen. Nah, mau absen dulu. Adiba, Nadine, Kaisa, Adi. Adiba, Sakila, Adi. Akifa, Adi. Al-Fatah, Adi. Aksa Hoirul, Adi. Asitar, mana? Ya. Chania, Dara, Diandra, Dirta. Dirta kenapa? Sehat? Sehat. Ais? Adi. Hafid Jotul, Jihan Talita Ulfa, Adi. Kaisa, Maira. Hari ini hadir semua ya? Oke. Hari ini hadir semua. Bapak punya tepukan untuk kita supaya kita semangat dalam belajar. Bisa diikuti. Yes, yes. Yes, yes. Wow. Gimana? Gimana? Oke? Udah semangat belum? Udah semangat belum? Ya, kita ikuti. Kalian ikuti. Ya. Jadi programnya 3 kali. Prok, prok, prok. Yes, yes. Prok, prok, prok. Yes, yes. Prok, prok, prok. Wow. Bisa? 1, 2, 3. Yes, yes. Yes, yes. Ya, oke. Berikutnya untuk kegiatan belajar kita hari ini, kita mempunyai kesepakatan kelas yang harus diikuti apabila sudah berada di dalam kelas yang satu. Pertama, kelas harus. Kedua, saling menghormati. Ketiga, apa? Saling menghargai. Dan tentunya harus kesepakatan kelas kita yang sudah disepakati bersama. Ya? Apakah anak-anak mempunyai lagu anak-anak yang kalian bisa? Apa? Anak ayam. Mari kita bernyanyi lagu Tek-tek anak ayam. 1, 2, 3. Anak ayam turun berkotek. Tekotek, kotek, kotek. Anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4. Mati 1, tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3. Mati 1, tinggallah 2. Anak ayam turunlah 2. Mati 1, tinggallah 1. Anak ayam turunlah 1. Mati 1, tinggal induknya. Mantap? Mantap. Materi kita pada hari ini tentang hewan. Jadi sebelum kita mulai, Bapak ada pertanyaan untuk kalian semua. Hewan apa yang suka
menggigit yang membuat bentol? Dan yang kedua, hewan apa yang mempunyai sayap yang cantik? Hewan apa yang hidup di darat dan di air yang loncat-loncat berwarna hijau? Itu pertanyaan yang sudah dijawab dengan baik, ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, memahami pengertian siklus hidup hewan, membedakan metamorfosis sempurna, tidak sempurna, dan tidak mengalami metamorfosis. Nah, untuk materi pada hari ini, silakan kalian menyimak materi yang akan ditampilkan. Silakan mengambil posisi duduk yang nyaman. Nah, silakan ambil posisi duduk yang nyaman. Ya. Nah, sudah nyaman semua? Oke. Sekarang materi kita ilmu pengetahuan alam dan sosial. Bab 3, siklus hidup makhluk hidup. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Ya, seluruh tahap pertumbuhan dan perkembangan yang dialami makhluk hidup selama masa hidupnya disebut siklus hidup. Hewan dan tumbuhan mengalami siklus hidup. Perhatikan gambar, nih gambarnya, ya. Anak-anak sedang mengamati kupu-kupu yang hinggap di bunga. Tahukah kamu bagaimana siklus hidup kupu-kupu? Tahu. Coba sebutkan tahapan siklus hidup kupu-kupu agar kamu lebih memahami tentang siklus hidup makhluk hidup. Ayo kita pelajari bersama pada bab ini. Siklus hidup hewan. Yang pertama akan kita pelajari ini, hewan bermetamorfosis. Kemudian hewan tidak bermetamorfosis. Ya. Tujuan pembelajaran membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya dan slogan supaya pelestariannya. Yang A, siklus hidup hewan. Hewan mengalami perkembangan dari hewan muda menjadi hewan dewasa. Hewan mengalami perkembangan yang berbeda-beda. Ada yang mengalami metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan tidak mengalami metamorfosis. 1. Hewan bermetamorfosis.
Hewan dikatakan mengalami metamorfosis jika bentuk hewan muda mengalami proses perubahan bentuk berbeda dengan hewan dewasanya. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. A. Metamorfosis sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mengalami perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh sejak telur menetas menjadi larva hingga menjadi individu dewasa. Akibat perubahan tersebut, hewan muda atau larva sangat berbeda dengan hewan dewasa. Ciri khas metamorfosis sempurna adalah terdapat tahap pupa atau kepompong pada serangga. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan lebah. Tahukah kamu, kupu-kupu dewasa akan menempelkan telurnya pada ranting dan daun yang disukai. Biasanya kupu-kupu dewasa akan meletakkan telurnya di ujung atau di bawah daun. Nantinya, daun dari tumbuhan tersebut akan menjadi tempat dan sumber makanan untuk telur saat menetas menjadi ular. Semua jenis kupu-kupu melalui tahapan hidup mulai dari telur hingga akhirnya bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Metamorfosis pada kupu-kupu dimulai dari telur. Kupu-kupu akan meletakkan telurnya di tempat yang aman dari pemangsa. Kemudian larva atau instar. Telur akan menetas dan mengeluarkan larva. Larva mencari makanan berupa daun sebanyak-banyaknya dan beberapa kali mengalami pergantian kulit. Berikutnya, pupa atau kepompong. Ulat akan membungkus dirinya dengan benang-benang dan melekatkannya di ranting pohon. Di dalam pupa, ulat akan mengalami perubahan bentuk tubuh menjadi kupu-kupu. Nah, yang terakhir, kupu-kupu. Kupu-kupu, jika perubahan bentuk telah sempurna, akan keluar kupu-kupu dari dalam kepompong. Kupu-kupu akan memakan nektar yang ada di bunga. Sekarang perhatikan video yang akan ditayangkan. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tentang metamorfosis. Tahukah kamu hewan apa yang akan kita pelajari metamorfosisnya? Ya, kita akan mempelajari metamorfosis kupu-kupu. Tahukah kamu kupu-kupu terlahir tidak dalam bentuk yang cantik? Kupu-kupu bermula
bermula dari hewan yang tidak terlalu kita sukai, yaitu ular. Proses perubahan bentuk ini disebut metamorfosis. Metamorfosis kupu-kupu adalah metamorfosis yang sempurna, karena perubahan bentuk yang sempurna dari bentuk awal hewan itu. Kupu-kupu memulai hidup dari telur yang kecil. Ibu kupu-kupu bertelur di daun. Terkadang ia meletakkan telurnya di atas daun, terkadang di bawah. Lihatlah, banyak sekali telur ibu kupu-kupu itu. Bentuk telur tergantung pada jenis kupu-kupu yang bertelur. Terkadang bulat, ada yang oval, ada juga yang lonjong berufuk. Ibu kupu-kupu memilih daun tanaman yang akan dimakan ulat. Ketika ulat menetas dari telurnya, dia akan lapar. Dia akan memakan cangkang telurnya, lalu dia mulai makan daun hijau. Tugas ulat adalah makan dan makan, supaya dia bisa tumbuh. Ulat makan dan tumbuh selama 12 hari. Kulit kita tumbuh bersama dengan pertumbuhan badan kita, tapi kulit ulat tidak tumbuh. Ketika badan ulat terlalu besar untuk kulitnya, kulit itu akan robek. Ulat akan merangkak keluar dari kulitnya. Dia memiliki kulit baru di bawahnya. Ulat bisa melepaskan kulit sebanyak 4 kali. Setelah selesai tumbuh, ulat membuat rumah khusus. Pertama terbuat dari kancing sutra. Ulat menggunakan kancing ini untuk menggantung terbalik di sebuah ranting. Lalu ia melepaskan kulit untuk terakhir kalinya. Kali ini ia membentuk kepompong dengan cangkang yang keras. Di dalam kepompong, anggota badan dan organ ulat semuanya berubah. Lihat perbedaan bentuknya sekarang. Dia seperti ulat yang sedang tertidur di dalam selimut, bukan? Akhirnya setelah perubahan selesai, akan muncul kupu-kupu dewasa. Coba kamu lihat, kupu-kupu itu sedang berusaha keluar dari kepompongnya. Ketika pertama kali muncul dari kepompong, kedua sayapnya masih keluar dan terlipat di tubuhnya. Begitu sudah siap, dia akan memompa darah ke sayapnya, sehingga membuatnya bisa mengepakkan sayap untuk terbang. Proses ini bisa terjadi dalam waktu 3-4 jam. Kupu-kupu akan terbang dan mencari makan. Siklus metamorfosis ini akan terus berlanjut ketika kupu-kupu bertemu pasangannya, lalu berevolusi. Mereka akan menetaskan telur kembali di atas daun, dan siklus hidup kupu-kupu akan mulai dari awal. Bagaimana videonya? Bagus? Bagus? Suka? Nah, kita lanjutkan ke metamorfosis pada kata atau amfibi. Dimulai dari telur kata, kemudian telur menetas dan keluar berudu. Tahap berudu 1, tahap berudu 2, tahap berudu 3, berudu berkaki, katak berekor, katak muda, katak dewasa. Larva katak berupa berudu yang hidup di air.
bernapas dengan insang, dan bergerak dengan sirip. Katak dewasa hidup di darat serta bernapas dengan paru-paru dan kulit. Metamorfosis pada nyamuk dimulai dari telur, larva atau jentik, pupa, nyamuk keluar dari kepompong, kemudian jadi nyamuk dewasa. Larva nyamuk berupa jentik-jentik yang hidup di air. Nyamuk dewasa mempunyai sayap yang dapat terbang. Metamorfosis pada lalat dimulai dari telur, larva, jadi ada 3 tahapan larva. Kemudian larva bersiap menjadi pupa. Kemudian ini sudah menjadi pupa. Kemudian menjadi lalat dewasa. Larva lalat berupa belatung yang hidup di dalam buah atau makanan busuk. Lalat dewasa mempunyai sayap dan dapat terbang. Tahu belatung? Pernah lihat? B. Metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh yang tidak terlalu berbeda antara hewan muda dengan hewan dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Ini ada metamorfosis belalang. Nah, metamorfosis belalang itu dimulai dari telur, nimfa 1, nimfa 2, nimfa 3, dan menjadi belalang dewasa. Berikutnya metamorfosis pada kecoa dimulai dari telur, nimfa 1, nimfa 2, nimfa 3, kecoa dewasa. Pada kecoa dan belalang, telur menetas menjadi nimfa. Nimfa tumbuh dan berkembang menjadi hewan dewasa tanpa mengalami fase pupa atau kepompong. Dua, hewan tidak bermetamorfosis. Ada pula kelompok hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk. Artinya, bentuk dan fungsi tubuh akan tetap sama dari lahir hingga dewasa. Contohnya, ayam, bebek, kura-kura, dan kucing. Ini ada anak kucing, kucing muda, kucing dewasa. Tidak berubah. Kucing muda dan dewasa mempunyai bentuk tubuh yang sama, tetapi ukurannya berbeda. Pada hewan dewasa terdapat pematangan fungsi organ reproduksi.
Teori hidup hewan tanpa mengalami metamorfosis. Hewan apa yang dalam hidupnya tanpa mengalami metamorfosis? Ada yang tahu? Ya, pertama adalah ayam. Perhatikan penjelasan berikut ini. Beberapa hewan seperti ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur ayam diambil oleh induknya selama 21 hari. Di dalam telur terdapat calon anak ayam yang mengalami perubahan dan pertumbuhan secara terus-menerus. Lama-kelamaan, telur tersebut akan menetas dan keluarlah anak ayam yang memiliki bulu yang masih halus. Anak ayam lama-kelamaan akan tumbuh dan bulu halus itu lama-kelamaan menjadi tebal seperti induknya. Dan ayam pun menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam akan berkembang biak menghasilkan telur. Dari telur inilah dalam hidup ayam dimulai. Demikian seterusnya. Hewan seperti burung, ayam, bebek, cicak, ular, kura-kura merupakan contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Dan hewan-hewan itu tidak mengalami metamorfosis. Hewan apa lagi yang tidak bermetamorfosis? Kucing. Beberapa hewan tidak bertelur tetapi berkembang biak dengan cara beranak. Misalnya saja kucing. Kucing merupakan contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis karena dari semenjak bayi dia sudah mirip dengan induknya. Bayi kucing berada di dalam perut induknya selama lebih kurang 3 bulan. Setelah itu, anak kucing lahir tetapi belum dapat bergerak dengan lincah dan makan sendiri. Bayi kucing menyusu induknya dan mendapatkan makanan lain setelah berumur lebih dari 1 bulan. Coba perhatikan gambar ini. Dari lahir sampai dewasa, tubuh kucing tidak mengalami perubahan bentuk, tetapi hanya perubahan ukuran tubuhnya saja. Nah, itu yang menandai bahwasanya kucing itu adalah hewan yang tidak bermetamorfosis. Begitu ya bedanya. Bagaimana? Videonya? Menarik kan? Menarik. Kita lanjutkan. Soal. Soal. Silakan nanti tunjuk jari untuk menjawab. Soal pertama. Sebutkan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Pada. Nyamuk, lalat, kupu-kupu, katak. Oke. Pertanyaan kedua. Sebutkan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Tadi apa? Oh, oke. Apa? Belalang, Belalang? kecoa, Kecoa? Cukup? sapu. Oke. Pertanyaan ketiga. Ya. Dari kelompok berapa ini yang belum? Ada kelompok 1 terus. Sebutkan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Iya, Aksa. Kucing, Kucing. ayam, Ayam. ular, bebek. Ya, oke. Sekarang Bapak akan membagikan tugas untuk kalian dari hasil belajar tadi. Nah, ini ada soal. Oke, silakan keluarkan alat tulisnya. Ayo. Silakan keluarkan alat tulisnya. Duduknya silakan ke posisi semula. Kan? Gimana? Pensil, pulpen. Pakai pulpen. Ya.
Enggak punya pulpen? Punya, pulpen. Alma. Pak, ini jawabnya gimana, Kak? Jawaban. Dibaca dulu. Apa perintahnya? Oh, ya. Di situ ada nama. Silakan tulis nama kalian masing-masing. Kelas, hari, Pak, nama atau tanggal. Ya, harus. Nama, kelas, hari, tanggal. Pak, nama lengkap, Pak. Iya. Nama lengkap. Nama lengkap. Tahun berapa sekarang? Tanggal? Tanggal? 10. Hah? 11. 9. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Ada 5 pertanyaan. Kalian jawab di bawah. Jawab. Nanti ya sudah selesai. Silakan dikumpulkan langsung. Ayo. Lalu berapa? Ayo. 10. Hah? 10. Tanggal 10. Sudah ditulis, silakan dikerjakan. Ayo, 9. lebih cepat, lebih baik. Silakan dikerjakan. Tanggal 10 bulan 9. Ayo, kerjakan lebih cepat, lebih baik. Ayo kerjakan. Lebih cepat, lebih baik.
Sudah. Sekolah ini sudah. Sudah? Ini? Sudah? Oke. Bapak. Saya sudah. Oke, mana? Ayo, yang sudah. Yang sudah. Apa sudah? Ini sudah. Banyak yang sudah. Sudah, Pak. Ya, nggak apa-apa. Aku juga sudah. Udah, Pak. Elsa? Sudah belum? Belum. Belum. Udah, Pak. Nih. Udah, Pak. Satu lagi. Sudah. Oke. Elsa? Sudah. Satu lagi, ayo. Ayo cepat. Satu lagi. Ditungguin. Sudah. Ayo. Oke. Terima kasih. Dari hasil pertanyaan ini Bapak mengambil 3 orang untuk membacakan hasil jawabannya. Silakan nanti yang dipanggil maju. Oke. Yang pertama Habibah Sakila. Silakan. Apakah ciri-cirinya itu? Oke. Tuliskan 3 contoh hewan yang ada di sekitar Agak keras suaranya biar temannya mendengar. kucing, bebek, dan ayam. Sebutkan hewan yang memiliki metamorfosis sempurna. Kupu-kupu, katak, nyamuk, dan lebah. Sebutkan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Belerang, kecoa, capung. 5. Sebutkan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Ayam, bebek, dan kucing. Boleh terus. Berikutnya ini jawaban dari teman kalian Al-Fatah. Ayo dibaca. Suara yang keras biar kawannya mendengarkan. Apakah ciri-ciri makhluk hidup bersiklus hidup? Terus? 2. Berikan 3 contoh hewan yang ada di sekitar kita. Ayam, kucing, dan bebek. Ya, terus? 3. Bukan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Kupu-kupu, lalat, dan nyamuk. Terus? 4. Bukan hewan yang mengalami metamorfosis
sempurna. Cowok belalang. Ya. Ada belalang. Ya. Dimasukkan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Kucing, ayam, dan bebek. Beri aplaus buat teman saya. Satu lagi. Asita. Asita. Silakan dibaca hasil pekerjaan. Satu, apakah ciri-ciri makhluk hidup berkembang biak? Ya. Dua, tuliskan juga total hewan yang ada di sekitar kita. Lalat, nyamuk, belalang. Ya. Tiga, sebutkan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Nyamuk, kupu-kupu. Ya. Terus apa lagi? Sebutkan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Belalang, ekor, nyamuk. Ya. Apa lagi? Sebutkan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Kucing, kambing, kambing, sedikit. Oke, beri aplaus. Tugas individu sudah selesai, sekarang tugas kelompok. Nah, tugas kelompok nomor 1. Mana nomor 1? Sini ketuanya maju, ambil. Ayo. Ayo, nomor 1 sini. Nomor 1. Kelompok 2. Duduk. Nah, kelompok 2. Siapa nomor 2? Nomor 2. Nah, kelompok 3. Mana kelompok 3? Silakan diisi dulu. Datanya diisi. Nah, nanti pengalamannya dibagi. Silakan. Pakai pulpen. So, pakai pensil itu apa? Ayo. Ini awalnya. Silakan. Ayo. Jangan lupa lupa ditulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Ayo cepat. Ambil ada yang gunting. Ada mana? Ya. Kelompok 1 yang metamorfosis sempurna. Kelompok 2 metamorfosis tidak sempurna. Kelompok 3 untuk hewan yang tidak bermetamorfosis. Silakan dicari dari gambar yang sudah dibagikan. Ayo, ini kelompok berapa? Kelompok 2 mencari apa? Metamorfosis tidak sempurna. Ayo, ini kelompok berapa? Kelompok 3 mencari apa? Hewan tidak bermetamorfosis. Ini kelompok berapa? Kelompok 1 mencari apa? Hewan yang bermetamorfosis sempurna. Silakan. Ayo lebih cepat, lebih baik. Siapa yang duluan? Silakan. Ayo. Ada yang sudah mau menempel? Mau dibagikan? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalian cari apa tugas kalian? Ya. Dicari tugasnya masing-masing. Ayo, silakan. Sudah mau menempel? Belum. Sudah mau menempel?
Ya, sini. Mana lagi? Sudah. Cari tugas kalian apa? Ya. Sudah. Berapa? Satu, baru satu. Ya, silakan dicari. Silakan dicari. Berapa? Dua, satu. Sudah? Ya. Sudah belum tadi? Sudah? Sudah? Sudah belum? Ini? Mau nempel? Aku pura-pura. Aku bener sendiri. Pura-pura nih. Aku kucing. Aku pura-pura. Nah. Pak, aku Pak. Sudah? Ya, silakan ditempel. Ini coba dulu. Nih, berapa? Dua. Ya. Lagi. Kalau sudah, seperti biasanya tidak ada sampah yang ditinggal. Sampahnya dipegang sampahnya. Tidak ada sampah yang berceceran. Yang sudah. Sudah? Nomor satu sudah? Nomor dua sudah? Nomor tiga? Belum? Nomor tiga sudah? Silakan sekarang nomor satu. Maju, dibacakan hasilnya. Ayo. Ya. Nomor satu, mengerjakan apa? Mencari apa? Maju. Silakan dibaca yang keras. Kelompok satu. Ya. Tentang apa? Tentang hewan metamorfosis sempurna. Apa yang dihasilkan? Nyamuk, katak, kuku, alat. Oke? Beri aplaus. Ini gimana dulu? Iya nih. Nomor dua. Silakan nomor dua. Silakan dibacakan hasilnya. Mencari apa? Metamorfosis tidak sempurna. Apa saja?
tiga? Nomor tiga tugasnya apa? Mencari hewan tidak bermetamorfosis. Apa hasilnya? Ya, beri aplaus. Oke, tugas kelompok sudah selesai. Apa yang didapat dari kerja kelompok itu? Membedakan hewan. Siklus hidup hewan. Apa lagi? Ciri-ciri bentuk. Ciri-ciri jenis hewan. Ya. Metamorfosis. Ya. Siklus hidup hewan. Ya. Jadi perhatikan sebentar. Siklus hidup hewan itu ada dua, ya. Siklus hidup hewan ada dua, yaitu hewan bermetamorfosis dan hewan tidak bermetamorfosis. Hewan bermetamorfosis dibedakan menjadi dua. Hewan bermetamorfosis sempurna dan hewan bermetamorfosis tidak sempurna. Dan hewan tidak bermetamorfosis. Contoh hewan bermetamorfosis antara lain ada tadi kupu-kupu, nyamuk, terus tetap untuk metamorfosis sempurna. Contoh hewan metamorfosis tidak sempurna. Apa tadi? Ada belalang, kecoa. Ya. Kemudian ada hewan yang tidak bermetamorfosis. Contohnya kucing dan ayam. Itu ya. Jadi kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Sekarang saya minta 4 orang maju. Pakar, Aksa, satu lagi siapa? Dirta. Silakan maju. Sambil membawa pulpennya. Sambil membawa pulpen masing-masing. Sambil membawa pulpen masing-masing. Nah, pinjam pulpennya. Pinjam pulpennya. Ini tutupnya mana kakak? Ini berhadapan. Oke. Ketika nanti diperintahkan memegang apa, kalian pegang. Ya. Silakan dipegang kepala, pundak, kaki, lutut, kepala, pundak, perut, kepala, kaki, kaki, pulpen. Lagi. Ya, siapa yang lebih cepat tadi? Ayo, coba. Tangan, kaki, telinga, kaki, kepala, hidung, mulut, perut, hidung, kepala, hidung, telinga, pulpen.
Satu lagi yang perempuan sekarang. Ayo, yang perempuan. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Yang perempuan. Ada? Gak ada. Gak ada. Tidak ada. Baik, kalau sudah tidak ada yang mau maju, sekarang kita akan pada kegiatan siang hari ini, Bapak merasa puas dan kalian dapat belajar dengan baik. Ya, jadi pembelajaran ini Bapak sangat puas karena kalian belajar dengan baik. Nah, menurut anak-anak, bagaimana penyampaian Bapak dalam menyampaikan materi pada hari ini? Bagaimana? Bagaimana? Baik? Kurang baik? Seru? Mau lagi? Oke. Apakah anak-anak menyukai kegiatan seperti ini? Suka. Sekali? Suka sekali? Atau tidak sekali? Enggak. Suka sekali? Suka sekali? Oke. Jadi kegiatan pembelajaran hari ini akan diakhiri. Belum berakhir. Belum selesai belajar kita, ya. Jadi untuk kegiatan pembelajaran setelah kita pelajari hari ini, kita jalani dengan baik, mudah-mudahan kegiatan ini dapat diulang kembali sehingga anak-anak bisa belajar dengan serius dan sungguh-sungguh, dan tentunya akan mendapatkan ilmu, sehingga akan bermanfaat untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Kalau ibunya sudah mendapatkan banyak, berarti nanti pasti akan mendapatkan prestasi yang baik. Jadi harus belajar dengan sungguh-sungguh. Untuk selanjutnya, mari kita bernyanyi. Kita akan bernyanyi lagu Ampar-ampar pisang. Ayo, ampar-ampar pisang. Ada yang sudah bisa? Ada yang belum bisa? Sudah bisa semua? Sudah? Sudah bisa atau belum? Kalau belum, kita contohkan. Siapa yang sudah hafal? Siapa? Dina, ayo coba. Di situ saja atau di sini? Di situ. 1, 2, 3. Oke. Kita bersama-sama. Semua sudah bisa? 1, 2, 3.
seru. Masih ada yang nah, harus lebih semangat lagi. Harus lebih semangat. Sambil berdiri boleh, sambil berdiri. Ayo. Nah, sekali lagi. Sekali lagi. Ayo berdiri, yang lebih semangat lagi. Ya. 1, 2, 3. Hanya sendiri-sendiri, kan itu harus berpasangan. Nah, silakan jadi pasangan. Ini pasangannya mana? Ayo, ini pasangannya mana? Ini kamu punya pasangan. Ayo, ini yang tidak punya pasangan sendiri. Ya, yang tidak punya pasangan sendiri. Yang punya pasangan silakan gerakkan dengan pasangannya. Kamu mana? Ya, di depannya. Ini. Ayo, berdiri. Pasangannya mana? Harus di depannya. Harus di depannya, nggak bisa ke sana, nggak bisa. Ya. Ditukar, sini ditukar. Burungnya ditukar. Ayo. Sana. Harus berpasangan. Sekali lagi berpasangan, kita selesai. 1, 2, 3. Mari kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Siang, pembelajaran sudah selesai. Ada baiknya kalian hari ini istirahat. Silakan istirahat dengan melakukan kegiatan yang positif, dengan tetap menjaga kebersihan, ya. Beli jajan harus yang sehat, ya. Oke? Silakan keluar kelas untuk istirahat. Ya, terima kasih.